Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita bangga, kita cintai, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bapak Ibu semua, Bapak Presiden, kami ucapkan banyak terima kasih karena hari ini saya semalam di sini. Saya sampaikan kepada teman-teman dari Lotte, ya berdoa saja untuk Bapak Presiden hadir karena memang agenda Bapak Presiden hari ini padat. Tapi alhamdulillah tadi Bapak Presiden datang ke sini memakai heli sebagai bentuk komitmen bahwa Indonesia tidak hanya membuka karpet merah pada satu negara, tapi pada semua negara, termasuk peluncuran Lotte Korea pada hari ini. Yang saya hormati Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto, ini Ketua Umum Golkar senior Pak, jadi saya harus hormati, kalau enggak bahaya saya. Yang saya hormati Pak Roslan Roslani, Menteri Investasi Hilirisasi, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian, Pak Kapolri yang saya hormati, Bapak Presiden, kami laporkan proyek ini sempat mangkrak selama 5-6 tahun. Kami jadi kepala BKPM, setelah itu membuat Satgas Investasi. Jadi yang menyelesaikan masalah tanah ini adalah kepolisian sama jaksa. Jadi karena itu kontribusi Polri, jaksa sangat luar biasa. Dan ini banyak yang masuk sekolah gara-gara proyek ini waktu proses pembangunannya. Yang saya hormati Pak Seskap, Pak Teddy Indrawijaya. Waduh, saya salah ini, mohon maaf. Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri Pak Prasetyo Hadi, bahaya saya bisa kacau ini. Pak Sekretaris Negara Bapak Prasetyo Hadi, Pak Menlu Bapak Sugiono, ini gugup saya Pak. Pak Gubernur Provinsi Banten Bapak Andra Soni yang saya hormati, Chairman daripada Lotte yang sudah datang bersama timnya, makasih Pak atas kehadiran Bapak. Saya ingat betul mengurus proyek ini tahun 2020, 2021 10 kali saya ke Korea. Waktu itu Covid, mengurus Lotte sama LG. Satu orang staf saya kena Covid di tahun 2021 dan tinggal di Korea. Tapi demi membangun kebersamaan Korea dan Indonesia, kita maju terus, pantang mundur. Yang saya hormati seluruh pejabat Forkopimda Provinsi Banten, ada Pak Kapolda, Kejaksaan Tinggi dan semuanya, Pak Wali Kota yang saya hormati, saya muliakan Duta Besar Korea untuk Indonesia dan Duta Besar Indonesia untuk Korea yang sempat hadir, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yang saya hormati Pak Angga, seluruh direksi pejabat Lotte yang saya hormati, yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, dan seluruh Satgas Hilirisasi yang berbahagia. Bapak Presiden, izinkan saya untuk melaporkan bahwa proyek Lotte Chemical ini hari ini diresmikan sebagai bentuk komitmen kerjasama. Saya masih ingat betul pada tahun 2020 ini adalah pertemuan Presiden Indonesia dan Presiden Korea, Presiden Moon, waktu itu di Busan, untuk kita melakukan proyek ini. Dan alhamdulillah hari ini selesai. Proyek ini dinamakan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene dan merupakan bagian proyek dari Kompleks Petrokimia terintegrasi di Cilegon, Provinsi Banten, yang masuk dalam proyek strategi nasional PSN. Ini memiliki investasi sebesar 3,9 miliar, tapi kelihatannya ada cost of run sehingga naik menjadi 4 miliar US dollar. Kalau dikurskan sekarang sudah mencapai kurang lebih sekitar
63 sampai 64 triliun rupiah dan menjadikan salah satu investasi petrokimia terbesar di Asia Tenggara. Jadi proyek ini terbesar di Asia Tenggara, mereka punya juga ada lote di Malaysia, tapi di sini yang paling besar. Konstruksi proyek ini mulai tahun 2022 dan berhasil mulai beroperasi pada Oktober 2025. Berkat kolaborasi yang solid antara tenaga ahli Indonesia dan Korea, serta dukungan penuh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Proyek ini dirancang untuk menghasilkan 15 jenis produk utama, diantaranya etilana, propilena, dan berbagai produk turun lainnya yang menjadi bahan baku penting bagi industri hilir, seperti peralatan medis, karet, sintetis, kabel listrik, ban kendaraan, serta beragam produk manufaktur yang mendukung kebutuhan masyarakat dan dunia industri. Sebagai informasi, LC merupakan program proyek petrokimia terpadu kedua di Indonesia. Kami laporkan Bapak Presiden, jadi proyek ini pertama 30 tahun lalu yang dikerjakan oleh Chandra Asri. Setelah di zamannya Pak Harto, di zaman Orde Baru, tidak pernah lagi kita mengerjakan proyek sebesar ini. 30 tahun kemudian, presidennya Bapak Presiden Prabowo, baru kemudian kita mampu eksekusi untuk kita meresmikan proyek yang sama di Republik ini. Ini mungkin karena menjelang tanggal 10 November Pak, Hari Pahlawan. Jadi memang yang berbuat besar kepada bangsa ini hanya orang yang punya cita-cita dan keberanian besar. Dari total kapasitas produksinya sekitar 70% akan dipasarkan di dalam negeri dan 30%-nya di luar negeri. Jadi Bapak, selama ini kita impor. Dengan pabrik ini kita tidak lagi mengimpor secara besar-besaran seperti tahun sebelumnya. 70% adalah substitusi impor, 30% kita ekspor. Total nilainya, revenue-nya, jualannya per tahun itu 2 miliar US dollar. Jadi 1,4, 1,5 di sini, sisanya kita ekspor. Izin Bapak Presiden, sebelum saya mengakhiri, saya melanjutkan, saya ingin melaporkan. Proyek ini waktu kita memulai, minta ampun sulitnya. Jadi di tengah-tengah kawasan ini ada tanah 2,3 hektar yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian waktu itu kita selesaikan lewat Satgas Hilirisasi, namun juga dikendala dengan COVID. COVID menghantam kita dari 2020 sampai 2022, itu betul-betul Lotte punya komitmen yang sangat luar biasa. Dan harus saya jujur melaporkan kepada Bapak Presiden, di 2024 proyek ini baru mencapai 60 sampai 65%. Begitu Pak Rosan dilantik sebagai Menteri Investasi oleh Bapak dan kami dilantik sebagai Menteri SDM dan sebagai Ketua Satgas Hilirisasi dan Kedaulatan Energi, saya masih ingat Bapak perintahkan kami di istana dengan Pak Rosan agar bagaimana seluruh proyek yang sudah jalan harus segera selesai, tidak boleh tunggu lama. Dan hari inilah pertanggungjawaban moralitas kami sebagai pembantu Bapak Presiden untuk menyelesaikan proyek-proyek yang sekarang sudah hari ini kita resmikan. Ini kalau Bapak tidak panggil-panggil kami belum tentu selesai. Pak Rosan 2 kali Pak, datang terus. Saya bilang Pak Rosan kalau tidak datang tinjau saya lapor ke Presiden. Tapi paten juga sebagai Wakil Ketua Satgas ini Pak Rosan. Bapak Presiden kami laporkan juga bahwa keberadaan proyek ini tidak hanya memberikan nilai ekonomi yang besar, tapi juga mempunyai makna strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Proyek lain menjadi bukti nyata keberhasilan kebijakan hilirisasi yang Bapak Presiden arahkan selama ini. Bahwa sumber daya alam dan energi Indonesia tidak lagi diekspor dalam bentuk barang mentah, melainkan diolah di dalam negeri untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi, menciptakan lapangan kerja serta memperkuat daya saing industri nasional di tingkat global. Kami melaporkan dalam masa konstruksi Bapak sampai dengan sekarang, total tenaga kerja kita di puncaknya itu 17.000 di karyawan di sini. Tetapi kalau kita kalikan dengan stay-nya nanti, itu antara kerja langsung dan tidak langsung itu mencapai 40.000 lapangan pekerjaan dari proses pembangunan proyek ini.
Terakhir kami melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa terkait dengan proyek hilirisasi, kami sama Pak Rosan sudah menyerahkan 18 proyek yang total nilai investasinya kurang lebih sekitar 300 triliun lebih. Sekarang sudah diselesaikan oleh konsultan yang ditunjuk oleh Danantara. Insya Allah di awal Desember sudah selesai. Termasuk dalamnya adalah kita akan membangun ekosistem daripada baterai mobil, kemudian mobil listrik. Karena salah satu turunan daripada produksi ini adalah hilir, di mana kita bangun kabel, kita bangun bumper mobil, kita bangun plastik, maka insya Allah kalau ini sudah ada, maka rantai pasok daripada ekosistem mobil listrik maupun baterai mobil listrik itu sudah berada di Indonesia, dan ini yang menjadi apa yang arah Bapak perintahkan. Kami yakin dengan arahan dan dukungan Bapak Presiden, proyek-proyek strategis seperti lain akan terus berkembang di berbagai sektor. Tidak hanya di bidang petrokimia, tapi juga pada sektor mineral, migas, serta energi baru terbarukan. Seluruh upaya ini merupakan bagian dari agenda besar bangsa untuk membangun ekonomi yang berdaulat, berdaya saing, dan berkelanjutan demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Demikian Bapak Presiden apa yang perlu kami laporkan. Kami ucapkan terima kasih. Setelah proyek ini berakhir Bapak, kami dengan Pak Rosan akan menyerahkan kepada Pak Agus sebagai Menteri Perindustrian untuk mengawasi. Namun ini juga kami sudah memberikan tax holiday. Ke depan pasti insya Allah ada pengembangan investasi, karena dari tanahnya 110 hektar yang sekarang baru dipakai 70 hektar. Laporan dari Lotte akan dikembangkan lagi untuk menambah investasinya. Sementara untuk seluruh bahan bakunya yang dibutuhkan dalam penunjang proyek ini adalah 1,2 juta daripada LPG, kemudian nafta itu kurang lebih sekitar 2 juta bahan bakunya, dan nafta ini daripada minyak, kemudian LPG ini dari gas. Jadi hari ini membuktikan bahwa hilirisasi Indonesia tidak hanya kita bangun hilirisasi daripada mineral batu bara, tapi juga sudah mulai beranjak pada hilirisasi oil and gas. Demikian yang perlu kami laporkan kepada Bapak Presiden. Selanjutnya kami mohon arahan untuk kami dapat melaksanakan demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur seperti apa diperintahkan oleh Bapak Presiden. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.